Selamat datang ke Tengak Tenguk channel YouTube. Waktunya keserempet kisah seram Wattpad. Kali ini Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Ainun Bell dengan judul Rumah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Wajah Bang Alif pucat pasi. Ia menatap nanar pada sobekan kertas lusuh dan bros putih yang tergeletak di lantai. Sementara aku masih bingung dengan kata-katanya. Kami sempat terdiam beberapa saat. Kenapa kita harus pergi, Bang? Akhirnya sebuah tanya dariku memecah sepi. Bang Alif tersentak. Sekejap, tadi dia tiada di alam ini. Tatapannya kosong. Dia kemudian menelan ludah. Tidak, sebaiknya kita pergi ke rumah Ustadz Ibrahim. Siapa Ustadz Ibrahim, Bang? Aku tidak kenal nama yang disebutkan oleh suamiku. Dia tidak pernah menyinggung nama itu sepanjang pernikahan kami. Nanti Ade juga akan tahu. Ayo berkemas. Kami menempuh jalan panjang menuju rumah sang ustadz. Sekitar 1 jam perjalanan menggunakan ojek. Dari Teluk Keramat menuju Sambas Kota. Jarak yang lumayan ditambah guncangan di sana sini karena jalan yang berlubang. Ada apa dengan suamiku? Siapa sebenarnya sang ustadz? Saat kami tiba, azan zuhur berkumandang. Istri Ustadz Ibrahim menyambut ramah. Ia adalah wanita parubaya. Kutaksir umurnya sama dengan ibu mertuaku yang saat ini sudah 50 tahun. Kami melaksanakan sholat zuhur di musola keluarga setelah makan siang. Maaf Bu, Ustadz kok belum pulang juga ya? Bang Alif bertanya kepada Ibu Aisyah setelah menunggu cukup lama. Sabar ya nak, mungkin beliau ada ngisi ceramah sebentar. Biasanya juga cepat pulang. Bu Aisyah celingak-celinguk menatap keluar melalui pintu depan. Dan seketika beliau melonjak. Ah, itu Pak Ustadz sudah datang. Ia menyongsong sang suami di luar dan sesaat kemudian seorang lelaki masuk ke rumah dan melihat ke arah kami. Saat pertama melihatnya, pancaran wibawa menguar dari sosok yang disebut Ustadz Ibrahim itu. Meskipun seluruh rambutnya memutih, tetapi cicak pengalaman dan ilmu yang patut diperhitungkan terpancar dari wajahnya. Beliau tersenyum dan menghampiri kami. Masya Allah nak, kamu sehat? Ustadz Ibrahim memeluk suamiku layaknya ayah dan anak. Dia juga tersenyum ke arahku. Mereka berdua berbincang lepas. Sesekali suamiku tertawa.
Dari perbincangan keduanya, aku mengetahui bahwa Bang Alif sudah lama tidak menemui Ustadz. Terakhir berjumpa saat dia umur 7 tahun. Entah kapan perbincangan mereka mulai serius, mengungkap kenyataan yang tidak kuketahui selama ini. Pak, saya khawatir. Bang Alif melihat ke arahku. Binar cemas menggantung di matanya. Namun kata-kata itu jelas ditujukan untuk sang kiai. Kemarin, dia menemukan benda ini di rumah kami. Ia meletakkan peti kuno yang kutemukan. Kapan Bang Alif mengemas semua itu? Ustadz agak terkejut. Terlihat dari sorot matanya. Tetapi, sedetik kemudian, beliau kembali tenang. Apakah rumah kalian di desa Teluk Keramat? Iya Ustadz, itu adalah rumah hibah oleh ibu kepala panti asuhan tempat istriku dibesarkan. Ustadz mengucap ta'awudz berkali-kali. Subhanallah, takdir memang mempertemukan yang tidak kita perkirakan. Auzubillah, auzubillah. Aku sedikit khawatir. Teka-teki menumpuk dalam kepala ini. Dan tidak ada satupun jawaban yang kudengar saat ini. Bang Alif menatap nanar pada kotak itu. Maaf nak dia, siapa nama ibu pantimu? Ibu Fatimah Ustadz. Pak Ustadz menyandarkan punggungnya ke tembok. Seperti beban berat menghimpit pundaknya. Hantu itu kembali kan Ustadz? Bang Alif menimpali. Kalian terikat, itu masalahnya. Maaf Ustadz, saya tidak mengerti satupun dari pembicaraan ini. Apa dan bagaimana? Tolong jelaskan pada saya Ustadz, pintaku. Sebaiknya biar suamimu yang menjelaskan, karena ia punya hak untuk itu. Aku melarikan tatapan penuh tanya kepada Bang Alif. Dia melihatku ragu sekaligus khawatir. Dulu rumah itu milik ibuku, Dek. Ibu mendapat warisan dari neneknya, yaitu nenek buyut Abang. Sebulan setelah buyut meninggal, ibu berniat tinggal di desa, atau setidaknya menjadikan rumah itu sebagai tempat persinggahan kalau dia berniat untuk pulang kampung. Tetapi baru 2 hari menginap, ibu langsung pulang ke Pontianak. Dan alasan perpindahan itu tidak pernah ibu kemukakan selama ini, bahkan kepada anak-anaknya. Setelah itu, ibu langsung menjual seluruh rumah dan 1 hektar kebun di belakangnya dengan harga yang sangat murah. Dan yang membelinya adalah ibu pantimu. Bang Alif menghentikan cerita. Sungguh kebetulan. Hubungan kami sudah terbentuk bahkan sebelum kami dilahirkan. Setahun setelah itu, ibu menikah dan tak lama kemudian ia melahirkan Abang. Abang tidak tahu apapun mengenai cerita rumah itu. Dan tiba-tiba, suatu hari di tengah derasnya hujan, Pak Ustadz Ibrahim datang ke rumah dengan tergesa-gesa. Abang tidak mengerti, karena waktu itu Abang masih berumur 7 tahun. Tetapi
Dari nada suara, sepertinya ibu dan Pak Ustadz sedang bertengkar hebat. Suamiku menarik napas berat. Sementara Ustadz Ibrahim menarikkan tasbih di jemarinya sambil mengucap zikir. Setelah pertengkaran itu, tidak ada yang berubah dari keseharian kami. Kata ibu, Pak Ustadz hanyalah orang gila yang menagih hutang. Entahlah, abang masih kecil, tentu tidak mengerti. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, abang bertemu Ustadz di masjid setelah pengajian rutin. Takdir Allah, Dek. Pak Ustadz menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Bang Alif mengurai panjang lebar soal malam terlaknat. Waktu itu, Ustadz datang jauh-jauh dari desa Teluk Kramat menuju Pontianak. Hanya demi menemui ibunya untuk menolong anak perempuan Ibu Sinah yang merupakan ibu pantiku. Sejak mendiami tanah dan rumah itu, Desi terlihat berbeda. Hari ke hari, ia hanya melamun dan hampa. Desi yang ceria menghilang dalam sekejap. Aura rumah itu juga menyeramkan. Bu Sinah seorang janda yang cuma punya Desi, anak sematawayang, sebagai teman. Tentu, ia tidak mau sang anak kenapa-napa. Tetapi garis hidup manusia memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desi meregang nyawa di ambulan saat menuju kota Pontianak karena penyakit aneh. Tidak ada yang tahu sebabnya. Tetapi Pak Ustadz Ibrahim yakin itu karena keberadaan iblis psikopat di dalam rumah Bu Sinah. Malam itu, setelah ritual pengusiran, Desi mengeluarkan darah dari sekujur tubuh. Kata Ustadz, mungkin dia bisa tertolong kalau saja ibu suamiku mau membantu. Karena iblis itu adalah warisan dari keturunan mereka. Setidaknya, ibu ikut mendoakan saat pengusiran dilangsungkan. Tetapi, ibu tidak mau, malah menghardik Pak Ustadz. Setelah itu, Desi meninggal dengan tragis. Matanya membelalak, seperti melihat sesuatu, dengan mulut tak henti mengalirkan darah. Kenapa ibu tidak mau, Bang? Pasti ada sebabnya, usikku. Hati nurani ini diliputi tanya. Bang Alif mengernyitkan dahi. Entahlah, Dek. Ibu tidak pernah mau membahas hal itu. Mungkin ada hubungannya dengan 100 tulang belulang gadis dewasa yang ditemukan terkubur di belakang rumah itu. Perkataan Ustadz bak palu godam yang menghantam kami. Apa? Tulang belulang? Suamiku memekik tertahan. Iya, ibumu pindah dari rumah itu tepat setelah dikeluarkannya berita mengenai penemuan 100 kerangka manusia di belakang rumah, alias tepat di kebun pandang belakang. Ustadz menjelaskan. Aku menatap Bang Alif. Ekspresi keterkejutan membayangi wajahnya. Berarti ia belum pernah tahu masalah ini. Tapi berita itu menghilang secepat penyebarannya. Mungkin ibumu yang melakukan. Dulu dia anak orang kaya,
mudah baginya membeli berita di media. Apalagi internet belum pesat seperti sekarang. Kalau hanya koran lokal, sebentar saja menghapus jejaknya. Ustadz mengetahui ini dari seorang polisi forensik yang kebetulan merupakan sepupu saya yang waktu itu menangani kasus ini. Jadi apa maksudnya Pak Ustadz? Apa hubungannya dengan kecemasan Bang Alif tentang rumah itu? Hanya pertanyaan yang muncul dari benakku. Segala kejutan ini berhasil membuat asam lambungku naik. Hantu belau. Bang Alif menjawab pertanyaanku. Abang tidak tahu apapun selain itu, sebab abang pernah mendengar ibu membicarakannya dengan nenek. Pak Ustadz menghentikan zikirnya. Ia menyeruput teh dan menjawab pertanyaanku. Hantu belau adalah hantu yang suka menyesatkan orang yang berada di hutan. Tetapi dalam beberapa kasus, hantu itu, terutama yang sudah berumur tua, ribuan tahun misalnya, tidak hanya punya misi menyesatkan orang yang datang ke hutan, tetapi lebih dari itu, menyesatkan iman manusia. Biasanya, hantu tua yang disebut juga bangket menaon dimanfaatkan manusia untuk pesugihan. Dan sepertinya, nenek buyut suamimu punya ikatan pesugihan dengannya. Terbukti dengan penemuan kerangka. Hal itu adalah harga yang harus ditebus. Saya tidak tahu apa yang nenek buyutmu inginkan dari mengikat janji dengan si iblis. Aku tergamam. Betapa ini di luar dugaanku. Lalu bagaimana dengan Desi? Kenapa dia yang terkena efeknya? Tanya Bang Alif. Desi hanya anak gadis biasa. Siapapun bisa terkena efeknya. Kasus Desi adalah salah satu yang sulit. Dia tidak mau keluar. Bahkan sudah diruqyah total. Hingga akhirnya anak itu meregang nyawa. Mungkin fisik dan psikisnya tidak kuat menahan gempuran sang iblis. Aku bergidik. Teringat kesan pertama saat menginjakkan kaki ke rumah itu. Pohon beringin besar di depannya sangat mengintimidasi. Naluri manusia memang tidak bisa diabaikan. Lantas, kami harus apa, Ustadz? Saya merasa tidak ingin tinggal di sana lagi. Tadi sempat berpikir untuk pergi kemana saja, asal bukan di rumah itu. Tetapi, setelah dipikir ulang, kami tidak punya apapun selain rumah. Suamiku menunduk. Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan dia. Di saat genting ini pun, dia selalu memikirkanku. Sejenak, jiwaku menghangat. Iblis akan menang jika kita takut. Memang itu yang dia inginkan. Lawan. Allah Maha Besar. Tidak ada yang berdaya di hadapannya. Pertebal iman dan keyakinan atas kuasa Allah. Kalian punya takdir. Kamu dari keturunan yang terlibat langsung dengan iblis ini. Dan istrimu
ada kaitan batin dengan seorang ibu yang anaknya mati dibunuh oleh setan ini. Bukan kebetulan. Takdir Allah menyatukan kalian dengan kembali menginjakkan kaki ke rumah itu. Ustadz meletakkan tasbihnya di meja, persis di sisi peti kecil itu. Tetapi Ustadz, suamiku tergagap. Tampak keraguan di matanya. Ia menatapku lekat. Rumah saya selalu terbuka buat kalian. Kalau kalian tidak sanggup, tinggallah di sini. Tidak Ustadz, saya tidak mau merepotkan. Insya Allah kami sanggup menjalaninya. Tolong doakan kami saja. Tasbih ini gunakan saat sholat. Perbanyak zikir dan hilangkan ketakutan. Iblis akan menggoda kalian dengan segenap kemampuannya. Dan satu lagi, begitu sampai di rumah, kuburkan peti ini di tanah belakang. Kalian belum membukanya kan? Kami saling berpandangan. Ustadz tahu maksud pandangan itu, dan beliau lagi-lagi mengucapkan ta'awudz. Insya Allah tidak apa-apa. Berdoa kepada Allah dan yakin. Apapun isinya, pasti berhubungan langsung dengan mistis. Nanti, kalau sempat saya akan datang ke rumah kalian ya. Umur sudah tidak memungkinkan saya untuk bertindak sigap seperti dulu. Beberapa orang akan saya kirim dalam waktu dekat untuk meninjau. Mereka murid saya. Kami berterima kasih kepada Ustadz yang dengan senang hati menolong di saat tiada tempat mengadu nasib. Ustadz Ibrahim membawa angin segar. Sekejap, aku melihat sosok seorang ayah di dalam dirinya. Kami mematung di luar rumah. Sore hari terlihat semakin mencekam. Apalagi, kami sudah tahu mengenai sejarah rumah itu. Mau melangkah, rasanya berat. Seolah kaki ini terikat pada bola besi dengan berat 1 ton. Aku mengkeret di bahu suamiku. Refleks, berlindung di belakangnya, seolah ada ancaman besar sedang menunggu di dalam. Bang Alif meremas jemari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ia tertatih melangkah. Aku mengikutinya dari belakang. Hentakan tongkat penyangga yang ia pakai menggema lantang di pendengaranku. Seperti sengaja menindas jiwa kami. Angin dingin meniup tengkuk dan bunyi gemerisik daun beringin yang saling bergesekan satu sama lain semakin menambah suasana menjadi mencekam. Sejenak, mataku memindai sekitar rumah. Ya, memang hanya hutan di sekelilingnya, dengan pohon berbagai bentuk, termasuk di belakang. Tidak kusangka, itu adalah kuburan massal. Cerita tadi siang membuat tengkuk ini menegak. Kondisi rumah senyap. Ia tetap terlihat sama seperti saat kami meninggalkannya. Beduk maghrib berdentum di kejauhan. Kami memang tidak langsung pulang tadi. Bang Alif mengajakku makan di luar. Katanya,
seluruh roti diborong warung ujung desa. Makanya ia pulang awal dan membawa jumlah uang yang lumayan besar. Baru kali ini kami ketiban rezeki sedemikian banyaknya. Makanya kami berlama-lama di masjid. Selain memikirkan langkah selanjutnya, juga ada sedikit perasaan was-was ketika hendak kembali. Ayo cepat masuk, sudah maghrib, kita sholat dulu. Bang Alif meraih tanganku, kemudian menutup pintu. Gelap. Suasana alam yang kian mencekam, ditambah tidak adanya listrik, membuat nyali ikut surut. 4 lampu minyak dinyalakan. Wajah suamiku memantulkan cahayanya. Tetapi dia seperti menyeringai, sehingga sukses membuat jantungku berlompatan. Begitu kewajiban selesai, masing-masing dari kami mencoba bersikap sewajarnya. Tetapi tetap saja, lebih baik tidak tahu fakta apapun. Karena setelah semua terungkap, suasana rumah kayak mencekam. Bang, temani dia ke dapur, mau siapkan makan. Bang Alif terdiam. Ia menunduk di ruang depan dengan lampu minyak yang masih menyala. Rutinitasnya pasti membaca Al-Quran setelah sholat maghrib hingga isya menjelang. Tetapi suaranya tidak terdengar. Aku mendekat. Bang, temani dia ke dapur. Sebentar saja. Kita makan dulu sebelum sholat isya. Aku maju perlahan menuju Bang Alif. Saat hendak menyentuh bahunya, ada apa, Dek? Suamiku keluar dari kamar, menenteng 2 lampu minyak di tangannya. Ia menatapku heran. Jadi siapa yang duduk tertunduk di ruang tamu? Seketika, jantungku berdebar tak karuan. Secepatnya, mataku mengerling ke sana. Kosong. Hanya bias cahaya lentera menerangi satu-satunya ruang tamu kami. Aku bergidik. Tetapi sebuah senyum terpaksa aku sunggingkan kepada lelaki yang berdiri di depan pintu kamar. Tidak apa-apa, Bang. Cuma kita harus makan dulu sebelum sholat isya. Aku berlalu meninggalkan ruang tamu dan bergegas menghampiri kekasihku. Biarlah ia tidak tahu. Biar ku simpan sendiri karena tidak ingin menambah kesan mengerikan lagi. Jendela kaca di depan terlihat membayang tubuh seseorang. Bang Alif membantu menyiapkan makanan. Tiba-tiba, ya Allah, Dek, kita lupa mengubur peti itu. Harusnya dilakukan sebelum maghrib tadi. Aku menatap mata suamiku. Dia balik memandang. Jangan bilang abang akan menguburnya sekarang, cecarku. Nasi hampir tumpah ke lantai saat kami berdua terkejut karena mendengar suara burung hantu yang menggema tiba-tiba. Rasanya menegangkan. Setiap detik jantung seolah siap melompat dari rongga dada karena bermacam bunyi terdengar berkali-kali. Padahal hanya suara binatang malam.
Mungkin karena ada getir dalam relung hati, sehingga membuat otak tak bisa berpikir positif. Kubakar tungku perapian dan membiarkannya menyala. Tungku itu ada di pelataran dapur yang terhubung langsung ke alam bebas belakang rumah. Nyala api membara menerangi hutan. Suaranya membakar kayu kering, menderak malam. Kita kubur saja di sembarang tempat, asal jangan terlalu jauh dari rumah. Bang Alif berkata-kata, seolah tahu isi hatiku. Sebab kalau terlalu jauh, sinar dari tungku itu tidak dapat menjangkaunya. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus kain putih. Bertuliskan lafaz La ilaha illallah. Aku mengambil cangkul dan lentera minyak. Kami turun ke tanah dan merambah rawa serta semak belukar untuk mencari spot yang terbaik. Segan rasanya mengingat di bawah sini pernah terkubur 100 nyawa orang yang tidak berdosa. Tidak dapat kubayangkan ada kejahatan semacam itu di zaman dahulu. Sungguh ironi. Suara tapak kaki kami mengusik kedamaian. Benar-benar senyap. Bahkan binatang malam sejenis jangkrik tidak sanggup bersuara. Memang aneh. Sejak pertama kali berada di sini, suara-suara hewan nokturnal seperti hilang, seolah takut akan sesuatu. Dek, kita tanam di sini saja ya. Sudah 100 meter dari rumah. Bang Alif mengagetkanku. Aku hanya mengangguk. Kusipitkan mata melihat ke dalam hutan. Entah mata sebelah ini mulai rabun atau memang ada sesuatu di sana. Tak jauh dari tempat kami berdiri, di hutan pekat, sesuatu sedang mengawasi. Sesuatu yang hitam segelap malam. Dan ketika fokusku penuh, mata merahnya memandang kami dengan tajam. Tetapi setiap detik ia kian mendekat. Belum sempat aku menunjuk untuk memperingati Bang Alif. Tiba-tiba sesosok makhluk besar berbulu menyeringai dan membawa suamiku masuk ke dalam hutan. Semua terjadi tiba-tiba. Hanya lolongan pedih yang memanggil namaku terdengar memilukan. Aku tersentak. Refleks. Niri ini tersaruk-saruk menembus hutan dan lebat. Dengan air mata dan hati pilu, aku memanggil nama suamiku. Bang! Bang! Lentera di tangan bergetar hebat. Minyaknya bergelombang karena ku bawa berlari. Sedikit tumpah menetes ke tangan. Nafas yang memburu serta keringat sebesar biji jagung menggambarkan kepanikan. Tidak ada tanda keberadaan Bang Alif. Aku memindai sekitar. Rasa yang ambigu. Terang lampu minyak seolah tidak sanggup menjangkau pekat malam ini. Hatiku meringis sedih. Suamiku. Sesuatu tadi apa? Tiba-tiba seluruh tubuhku meremang. Aku melihat ke belakang. Ini sudah terlalu jauh dari rumah
dan tidak ada jejak kepergian suamiku. Bulir air mata menetes tanpa ampun. Aku harus bagaimana? Bagaimana? Apa yang terjadi dengan Bang Alif? Siapa yang membawanya? Kelebat hitam tadi tentu bukan manusia. Aku bingung dalam kesendirian, seperti tiada pegangan. Kakiku lemas, dan diri ini jatuh bersimpuh di tanah. Hampa rasanya. Aku tidak pasti apakah ini sedih atau takut. Teringat pesan Bang Alif beberapa hari yang lalu. Ingatlah Allah saat hatimu gelisah. Astagfirullah. Aku telah lalai dalam mengingat kebesaran Allah. Berkali-kali kulafalkan ta'awudz dan seperti tersadar. Benakku kembali ke kenyataan. Sekarang yang harus kulakukan adalah pergi. Aku menguatkan hati untuk berdiri. Saat kurasakan tungkai kaki mendapat kekuatannya, aku berlari kencang, meninggalkan hutan di belakang rumah. Menembus semak belukar yang ternyata daun pandan. Wanginya mengingatkanku akan bau pandan yang ditabur saat jenazah dikebumikan. Tidak, aku harus terus berlari. Lampu minyak bergetar ke sana sini, mengikuti rendak irama tubuh. Beberapa meter lagi, akan jauh dari kebun pandan. Tersaruk, kaki ini menggapai langkah. Rasanya jauh sekali untuk kembali. Padahal saat mengejar Bang Alif, aku merasa hanya butuh beberapa menit. Di tengah deru napas dan lecutan nyali yang kian menciut, sesuatu menahan kakiku. Sebuah tangan menjulur dari dalam tanah, kemudian mencengkram pergelangan kaki. Aku menyentak tangan itu. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.